Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami sucikan, Ratu Pranda Sibosogata Lanang Istri Sanedahat Subaktining Titiang beserta Angga Geria yang telah hadir pada malam hari ini. Yang kami muliakan Penglingsir Puri Sebali lan Angga Puri sareng sami Sanedahat Kusumayang Titiang. Yang terhormat Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pendidikan Hindu Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Yang kami hormati Ketua Sabe Prejuru Majelis Kebudayaan Bali. Yang kami hormati Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, beserta pembina Bapak Ana Agung Ari Brahmanta dan Ana Agung Aryawan. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi Sebali. Yang kami hormati Ketua PHDI Bali, para tokoh akademisi, tokoh adat dan budayawan yang hadir. Para ketua yayasan, organisasi masyarakat, LSM dan komunitas yang hadir, serta seluruh undangan yang berbahagia yang kami hormati pula. Mohon izin, saya Dita Sasmita yang akan memandu acara pada malam hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas asung kerta wara nugrahanya lah kita dapat berkumpul bersama dalam acara launching buku Brahmasara Bawana Mukti dan pementasan Ma Samua, karya seni pertunjukan dengan inovasi teknologi dalam rangkaian akhir Festival Sastra Saraswati Sewana 2025. Pada hari ini, Minggu, Redite Umanis Wuku Langkir, 30 November 2025 di Gedung Sirarnawa Art Center, Denpasar, Bali. Hadirin, seluruh rangkaian acara pada malam hari ini diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan dengan hikmat Kidung Pengarcana Ida Betara Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan. Kepada penembang Ida Ayu Nyoman Dianapani kami persilakan. Om Swastiastu. Pujani yang ulun ria dapat manira dalam Sri Kresna Kepakisan siar Riau Wisnu Bawana Nyakrawati Aliana Bali Mawayakang agrani Sangaskara Wilwati Dada bawana muang dada buana saksat banawa nulu sagara agung magasih maka pangasraya Raja Muang Praja Niatia ngeraksa Kuala sandan magahang satria mahodama
Rahayu sabuawan larat larani ngajan moga dirgayus muang yasa nyuk semaratu riang hradaya sidiarastu Om Santi 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 Om. Hadirin undangan yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan atur piuning dari Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Dengan hormat, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana, disilakan. Om Swastiastu. Om Mawigenamastu Namasidam Om Saraswati Dipati Namasu. Kaping ajeng Ratu Perande Siwa Sugata lanang istri Satmaka Guru Loka Patirtan Jagat sanes baktinen titiang. Ratu Panglingsir Puri Sebali Undiki wenten ide panglingsir titiang reng Puri Agung Ubud Doktor Cokorda Raka Kertiasa. Niki bendesa tapi doktor, kita kasih tepuk tangan dumon nih. Wenten panglingsir titiang reng Puri Agung Pemecutan, panglingsir titiang reng Puri Agung Kesiman, sahe angga Puri sareng sami sane mustika yang titiang. Yang saya hormati Dirjen Bima Hindu Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Pendidikan Hindu Dirjen Bima Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Iketut Sudarsana. Ini Direktur anyar nih, mau dilantik. Selamat Pak nggih. Yang titiang hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Profesor Dr. Igede Arya Sugiarto, yang titiang hormati Ketua Sabe Prajuru Majelis Kebudayaan Bali, Profesor Dr. Ikomang Sudirga, sane wangyang titiang Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, yang diwakili oleh Bapak Made Suwarte, yang titiang hormati para rektor sebali atau yang mewakili, titiang lihat wau rektor di luar Bali juga wetan Riki, saking Sekolah Tinggi Agama Hindu Jawa Dwipa Klaten, niki sekolah tinggi yang paling bungsu dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri yang kita miliki. Dan rektornya diimpor dari Bali. Enten lali titiang taler puniki
para pemangku pinandito juru penyarikan duran sane wangiang titiang. Para budayawan, seniman, akademisi, guru besar, sahabat-sahabat pencinta sastra dan kebudayaan, ulaman sarang sami sane nenten presiden untuk titiang nyarce sisi kalih sane taler tresna sihen titiang. Sesantiang ayu bagya saha puja pangestuti katur ring linggih hide sang yang para mekawi ring hide betara kawitan sane sampung ngamur ring ngacintil majanten sangkanen sih pasuican hide betara sami ratu kalih titiang preside mesadu ajeng ring galah sane becik puniki ring rahina rediti umanis uku langkir. Ring acara peluncuran buku Brahmasara Bawana Mukti, teknologi untuk kemajuan peradaban. Sekaligus pementasan Masa Mua, garapan seni kontemporer dari Tensor Dance Company. Niki kadang-kadang ilat kita ini memakai kata Inggris niki. Tensor Dance Company yang menjadi pemenang seleksi karya seni pertunjukan berbasis inovasi teknologi yang diselenggarakan oleh Yayasan Purikawan Ubud. Ngangganin Yayasan Purikawan Ubud titiang aturang swasti prapte lan matur para suksema majang ring ratu prande, para penglingsir puri, para rauh sareng sami yang menyempatkan hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan ratu sareng sami. Puniki pasti kesibukan dalam hari-hari terakhir ini sangat padat. Kesibukan pertama pasti nyangre rahina raraina jagat Galungan dan Kuningan. Kesibukan yang kedua pasti puniki ring sasih ke-6. Wenten upacara sekadi nangruk merana lan ngiring ide betera ngunye ke wates-wates desa. Ring Ubud sampun sane dibi kocap sampun memargi. Kesibukan terakhir niki sibuk menghadapi Sabah niki. Hari-hari ini kita menghadapi situasi pancaroba niki Ide Betara Suryo sampun memargi Daksinayana. Masa peralihan dari masa musim kemarau ke musim hujan yang diikuti siklon tropis yang diikuti dengan curah hujan yang ekstrim dan titiang kira kita cukup prihatin dan berduka atas banyak korban banjir di berbagai penjuru tanah air terutama ring Sumatera. Museum Sabah sekadi mangkin yang membuat pementasan karya seni dari Yayasan Purikawan Ubud berubah dari outdoor ke indoor. Biasanya kami di Yayasan Purikawan Ubud menyelenggarakan pentas seni akhir tahun secara outdoor. Mulai tahun 2021 pertunjukan sih ring Purikawan Ubud outdoor. Tahun 2022 puniki atas juga fasilitasi jero penyarikan duran nur ke Kuwung Ranu ring Segara Batur puniki outdoor. Nyapuh tirah campuan rike ring Munduk Taru, Munduk Gunung Lebah taler outdoor. Tahun 2023 puniki Gambuh Buda Kecapi outdoor ring pemedal Puri Agung Kertegoso, Puri Agung Klungkung punika. Tahun 2024 punika Gambuh Buda Kecapi. Tahun 2023 2024 wenten Wayang Wong Nandaka Harana. Taler outdoor ring ajeng pemedal agung Pura Tamanayun Mengui. Sane mangkin ten purun mapas Sabah niki. Karena itu kami selenggarakan indoor dengan bantuan uluran tangan Pak Kadis Kebudayaan, niki matur suksema Pak sareng Pak Kepala Taman Budaya yang telah meminjamkan tempat bagi pelaksanaan acara pada malam hari ini. Ratu Prande lan para rauh sareng sami pada tahun kelima Sastra Saraswati Sewana pada tahun 2025 mengambil tema Brahmasara Bawana Mukti. Teknologi untuk kemajuan peradaban. Tema ini dipilih muncul dari kesadaran bahwa saat ini kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang sangat pesat. Revolusi industri gelombang pertama
menghadirkan mesin-mesin uap yang ketika hadir di Nusantara sempat mengagetkan Raden Mas Ronggowarsito dalam Serat Kalatida. Karena mereka Ronggowarsito itu kaget, kok bisa ya kereta yang dulunya ditarik kuda sekarang ini bisa panjang sekali kereta tanpa ada kuda. Itu kekagetan kita di Nusantara ketika mesin uap masuk dan kemudian teknologi kereta api masuk ke Jawa. Sekarang kita sampai ke revolusi industri keempat. Gelombang yang keempat menghadirkan satu teknologi yang jauh lebih cepat dan lebih masif pengaruhnya, dampaknya. Internet of Things, kecerdasan buatan, virtual reality, robotik dan sebagainya. Derajat penetrasinya sungguh luar biasa. Media sosial dan perangkat digital telah masuk hingga ke ruang-ruang terkecil kehidupan. Kita tentu terkaget-kaget melihat pesatnya perkembangan teknologi ini. Tapi kita perlu sekadi Ronggowarsito, eling lan waspodo. Sebagai orang Bali kita perlu menyadari apa yang tengah terjadi. Lalu mengambil sikap dan menyusun strategi kebudayaan di tengah kemajuan ini. Ide Sang Samponewato Profesor Dr. Ide Bagus Mantre pernah menyampaikan, orang Bali harus menyadari harga dirinya. Orang Bali menurutnya harus menjaga harga dirinya di tengah terjangan arus budaya dan teknologi yang sebagian besar arusnya dari utara, dari barat. Punika mawinan orang Bali tidak boleh kehilangan harga diri, kehilangan jati dirinya. Kita tidak boleh membiarkan teknologi mencabut kita dari akar budaya kita, budaya Bali. Justru sebaliknya, teknologi mesti menjadi kendaraan baru untuk membawa kebudayaan menuju tingkatan kemuliaan peradaban yang lebih tinggi, sebuah bawana mukti. Buku Brahmasara Bawana Mukti hadir sebagai pergulatan pemikiran dalam 1 tahun terakhir ini yang melibatkan para wiku, ratu-ratu Prandan Titiang niki sareng sami tedun dalam forum Dharma Panuntun, sehingga oleh para wiku kita diajak kembali pada tuntunan sastra agama dalam membicarakan isu teknologi. Forum kedua adalah Festival Sastra Saraswati Sewana yang membuka ruang dialog antara teknolog tradisional dengan teknolog modern, antara undagi, sangging, pandai dengan arsitek dan penggiat kecerdasan buatan. Dari forum-forum itulah kami selenggarakan hanya satu benang merahnya. Bagaimana menjadikan teknologi sebagai alat pemajuan peradaban, bukan pengrusak budaya. Teknologi sebagai alat pemulia, bukan pemudar kebudayaan Bali. Melalui buku ini Yayasan Puri Kawan Ubud ingin mendorong krama Bali terutama generasi muda untuk tidak hanya menggunakan teknologi, menjadi pengguna teknologi, atau bahkan semata-mata menjadi target pasar teknologi, tapi menggunakan teknologi untuk memajukan seni dan budaya. Yayasan Puri Kawan Ubud ingin menekankan bahwa infrastruktur dan piranti teknologi digital penting. Mungkin pun wenten Pak Kades Turyo Pada kan Pak Ge. Itu penting. Tapi menciptakan talenta-talenta unggul yang berakar pada budaya Bali juga tidak kalah pentingnya. Karena itu diperlukan sinergi antara pelestari budaya dengan pelaku teknologi. Perlu sinergi antara seniman tradisi dengan desainer digital. Perlu sinergi antara pengayah adat dan programmer. Perlu sinergi antara undagi dengan arsitek. Ini hadir Ketua Umum Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia Bali. Dan itu kita ajak beliau untuk juga mendiskusikan bagaimana perkembangan dunia arsitektur yang sekaligus juga bisa kita kolaborasikan dengan undagi-undagi tradisional. Kolaborasi ini akan melahirkan inovasi-inovasi yang tidak hanya canggih, tapi juga bermakna dan membumi dalam budaya Bali.
Dengan cara itu kita akan mampu membangun ekosistem teknologi berbasis kebudayaan, termasuk dalam mewujudkan proyek besar dokumentasi digitalisasi kebudayaan Bali yang kita simpan dalam database yang besar. Puniki Prof yang jadi kegelisahan kita semua, bagaimana kita juga bisa melakukan proyek dokumentasi terhadap semua aset-aset budaya kita, baik yang ada di Bali, baik itu di Nusantara maupun yang sekarang ini berada di luar negeri. Bila perlu kita lakukan repatriasi sehingga kita bisa mendapatkan satu kekayaan budaya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oleh karena itu, Titiang berharap dari Majelis Kebudayaan Bali dan juga Dinas Kebudayaan Bali juga memikirkan dan segera merancang sebuah mungkin semacam server besar ya, yang bisa mendokumentasi semua data, informasi, dan pengetahuan yang kita miliki terkait dengan budaya Bali. Dan ini tentu saja menjadi bagian yang sangat penting bagi kita untuk mengembangkan ke depan. Kalau nggak ada datanya, tidak ada infonya, tidak ada pengetahuannya, bagaimana kita mengembangkan? Itu saya kira itu juga satu kekhawatiran Prof. Surado, jangan-jangan nanti kita juga belajar dari orang yang sekarang ini menyimpan data kita di luar negeri. Gitu. Justru terbalik, kita akan belajar dari mereka karena mereka melakukan satu upaya dokumentasi dan pembuatan database yang lebih baik bagi kita. Ratu Pranda dan para rawuh sareng sami, agenda kedua malam hari ini adalah menyaksikan pementasan Masamua, hasil garapan karya seni kontemporer dari Dancer Dance Company yang mengambil inspirasi dari tradisi tapi dipentaskan dengan inovasi teknologi. Masamua adalah hasil proses seleksi dari tim juri yang dibentuk oleh Yayasan Puri Kawan Ubud. Ada Prof. Iwayan Dibia, ada Prof. Komang Sudirga, ada Cokoderake Kertiase, ada Anak Agung Alde Aryawan, kakak kami juga menjadi juri, dan Pak Made Sidia. Itu juri-juri yang kemudian menseleksi, dan kami gembira ada puluhan sanggar yang mengirim ide karya dalam kompetisi yang kami selenggarakan. Dan memang agak sulit juri-juri ini menemukan yang terbaik karena semua ide dipresentasikan di depan juri sangat luar biasa. Dan seperti halnya tradisi yang kami kembangkan di Yayasan Puri Kawan Ubud, dan kami ceritakan tadi pada Pak Kadis, kami tidak hanya mengajak berkompetisi. Lomba itu penting, tapi juga mengajak peserta berkompetisi untuk berbagi. Ini penting sekali karena supaya ada asupan pengetahuan dan pengalaman. Mereka ikut lomba tapi pada saat yang bersamaan juga mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Karena itu kami menyelenggarakan workshop bagi para peserta lomba dan tentu saja ini akan menambah ilmu bagi mereka. Setelah terpilih satu peserta terbaik, kami tidak lepaskan begitu saja. Penggarapan karyanya didampingi oleh mentor-mentor yang luar biasa, termasuk Pak Prof. Wayan Dibia. Mentoring itu hal yang sangat penting sekali, Prof. Pak Kadis, Pak Majelis. Karena kalau tanpa mentoring, kita tidak akan mendapatkan satu karya yang bisa dilihat dari berbagai perspektif terbaik. Sehingga mentoring itu harus kita lakukan. Dan karya yang nanti akan dipentaskan juga adalah satu hasil dari proses mentoring dari guru-guru terbaik. Ada Pak Sudirana, ada Dayuani yang terlibat dalam mentoring. Dan kami mengucapkan terima kasih pada para mentor itu. Dan satu hal yang juga kami lakukan adalah membiayai. Puniki penting sekali. Jadi kalau kami membuat lomba, hadiahnya nih kan dibagi-bagi nih. Biasanya kalau dapat hadiah lomba kan kita bagi antar sanggar puniki. Tapi kita membuat lomba puniki, kita kasih hadiahnya biaya produksi. Dan tidak main-main, kita kasih biaya produksi 100 juta, Prof. Jadi dengan cara seperti itu kita memang bisa membuat karya yang berkelas, bukan kelas Bali saja, kelas dunia, kan? Karena kita ingin bahwa dengan
mentoring dan juga biaya produksi itu kita akan mendapatkan karya terbaik. Dan malam hari ini kita akan saksikan adalah wujud nyata semangat kolaborasi generasi muda kreatif Bali melalui perpaduan seni pertunjukan yang mengambil dari akar tradisi. Menurut Sanggar puniki dapatnya dari Sidekarya kalau tidak salah inspirasinya, dengan memperkuat dengan narasi budaya dan ditampilkan dengan penggunaan teknologi kreatif. Karya ini menjanjikan harapan dan membuka ruang bagi ekosistem seni Bali. Dan Bapak Ibu sekalian dan para Rauh Sarang Sami, pertunjukan Mas Samua malam hari ini bukan hanya untuk unjuk prestasi anak muda Bali. Tetapi pesan pentingnya bahwa seni budaya Bali harus mampu bertransformasi tanpa kehilangan rohnya. Mampu berinovasi tanpa meninggalkan akar tradisinya. Sebagai yayasan yang lahir dari tradisi Ubud beniki sebagai usadi desa, usadi negeri, negari. Ubud punika yayasan akan berkomitmen untuk mewarisi atau meneruskan apa yang sudah digariskan oleh para leluhur Rekawi Tanring Ubud. Ngiring apa yang dilakukan di Puri Agung Ubud adalah mendukung penelitian dan pengembangan gagasan kebudayaan termasuk teknologi yang berorientasi pada pemajuan peradaban dan budaya Bali. Dan kami akan terus mendukung juga seniman-seniman muda untuk terus berkarya, bereksperimen dan berinovasi sehingga menjaga kesinambungan nilai-nilai yang diwarisi para leluhur sambil membuka diri terhadap dinamika zaman. Dengan cara itu kami percaya bahwa Bali dapat menjadi pusat inspirasi dunia, tempat di mana kearifan lokal bertemu dengan ilmu pengetahuan, di mana seni bertemu dengan teknologi, dan di mana spiritualitas berjalan selaras dengan kemajuan. Pada akhirnya saya mengajak kita semua untuk menjadikan peluncuran buku ini dan pertunjukan Mas Samua sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun kemajuan peradaban Bali yang lebih arif, inklusif, dan berkeadaban. Terima kasih pada seluruh tim, para pendukung, dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi. Semoga kegiatan ini membawa manfaat, memperluas cakrawala, dan memperkaya perjalanan kebudayaan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Sang Hyang Widiwasa dan Ida Betara Kawitan senantiasa memberikan jalan terang bagi kita semua dalam menjaga budaya Bali di tengah gelombang perubahan. Inggih Ratu Pranda, para Rauh Sarang Sami kadesa punika persada antuk titiang matur. Sedurung titiang muputang ngatur, enten lali titiang ngaturang para musuk semang manah, seksemaning mana untuk sepengrauh Ratu para semeton Sarang Sami. Uniki rekor Pak Prof karena itu Prando ne rauh hakesan niki. Punika mencerminkan bahwa kegiatan kita selalu mendapatkan bimbingan, tuntunan dari Ratu Pranda Sarang Sami titiang ngaturang para musuk semua atau seledang Ratu Tedun Sarang Sami. Titiang talar lungsur pengampura sekarang sekirang titiang nyangre Ratu Ida Dani Sarang Sami maka wasanane ngatur puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Loka samasta sukino bawantu. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami mohon Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana untuk tetap berada di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan launching buku Brahmasara Bawana Mukti. Kami turut mengundang yang terhormat Direktur Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ketua Sabe Prejuru Majelis Kebudayaan Bali, dan pengawas yayasan Bapak Anak Agung Gede Aryawan untuk ikut serta naik ke atas panggung.
Ya, launching buku ditandai dengan pemotongan pita yang akan saya pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Baik, berikan aplaus yang meriah atas peluncuran buku Brahmasara Bawana Mukti. Baik, acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan buku secara simbolis kepada para undangan. Untuk itu kami juga mohon untuk naik ke atas panggung kepada Profesor Iwayan Dibya dan Ketua PHDI Bali. Dan buku Brahmasara Bawana Mukti ini akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud dan pengawas Yayasan Puri Kauhan Ubud. Kita akan lanjut pada sesi foto. Baik, terima kasih kepada penerima buku. Kami persilakan kembali ke tempat. Berikutnya kami mengundang untuk naik ke atas panggung yang kami sucikan Ratu Pranda. Ainggih majeng Ratu Pranda Gede Sami mangde Persida munggah.
Suksema. Baik, terakhir kami mengundang untuk naik ke atas panggung yang mulia para penglingsir Puri Sebali untuk naik ke atas panggung dan menerima buku Brahmasara Bawana Mukti yang telah diluncurkan pada malam hari ini. Baik, terima kasih pada penglingsir Puri, Ketua Yayasan dan Pengawas Yayasan Puri Kauhan Ubud, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, dapat kami sampaikan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku Brahmasara Bawana Mukti yang telah diluncurkan pada hari ini, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang tersedia di meja registrasi yang berada di depan apabila Bapak Ibu ingin memperoleh buku Brahmasara Bawana Mukti. Dan hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah diresmikannya dan diluncurkannya buku Brahmasara Bawana Mukti. Kali ini kita akan mendengarkan bersama Sambrama Wacana dan apresiasi dari Ketua Sabha Prajuru Majelis Kebudayaan Bali. Dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Iko Mangsudirga, disilakan. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sane banget subakti nentitiang, singa ratu peranda siwo sogato lanang istri, mendekati angga griya, sane sampun persidarau. Taler penglingsir Puri sejebak Bali, kesaring tel angga Puri, sane sampun persidarau, sane banget taler pustaka yang ditiang. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Hindu yang telah malin diwakili oleh Direktur Pendidikan Hindu, yang saya hormati juga. Yang saya hormati Bapak Kadis Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Profesor Dr. Gede Haryo Sugiarto. Dan juga yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang saya hormati seluruh rektor perguruan tinggi se-Bali yang saya hormati. Dan juga tentunya para hadirin, tokoh masyarakat, budayawan, seniman, akademisi, dan hadirin semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan.
Mengawali sambutan ini, marilah kita mengaturkan sesanti yang ayu bahagia ke hadapan Idu Sang Yang Widiwasa. Atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di hadapan kita bersama untuk bisa merayakan bersama tentang peluncuran buku dan juga pergelaran inovasi teknologi Masamua yang sudah didahului dengan serangkaian kegiatan yang pada malam hari ini merupakan puncak yang telah berlangsung dengan kegiatan sebelumnya seperti Dharma Penuntun, kemudian ada festival dan pameran, workshop dan juga kompetisi karya seni pertunjukan inovatif, dan yang hari ini launching buku dan pentas karya mengangkat tema Brahmasara Bawanu Mukti, teknologi untuk kelanjutan peradaban. Apa yang telah digagas oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud ini tentu merupakan upaya mulia yang patut kita apresiasi bersama, terutama mengajak generasi muda ikut untuk berperan serta dalam kegiatan yang tentu sangat memberikan kebermanfaatan dalam membangun generasi muda Bali yang unggul tidak hanya pada hari ini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui bahwa akar kebudayaan Bali adalah susastra yang dijiwai oleh agama Hindu, dan ini berarti bahwa mendalami dan mengimplementasikan nilai-nilai susastra dalam setiap kreativitas budaya, itu artinya kita turut menanamkan nilai-nilai budaya baru yang sebagai pondasi kokoh dalam menghadapi gempuran arus nilai-nilai budaya baru yang sulit untuk dibendung. Dalam konteks inilah peran Yayasan Puri Kauhan Ubud tidak hanya membantu tugas kami di Majelis Kebudayaan Bali sebagai mitra strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, tapi juga turut serta membantu upaya pemerintah dalam menguatkan dan memajukan kebudayaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dan juga Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Dalam Perda Nomor 4 2020 tersebut, platformnya sudah jelas bagaimana mekanisme melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan juga membina kebudayaan Bali tersebut agar semakin lestari dan berkembang seiring perkembangan zaman. Intinya bagaimana pembangunan Bali agar tetap dipedomani oleh adat, tradisi, seni budaya, serta nilai-nilai luhur budaya Bali termasuk simo dan lokodrestanya. Apa yang telah diprakarsai Yayasan Puri Kauhan Ubud berkorelasi dan beririsan dengan tugas kami di Majelis Kebudayaan Bali, yakni bagaimana mengupayakan dan mengkaji kembali tentang kemahatmian budaya sebagai unggulan budaya Bali. Nah, kemudian bagaimana menghidupkan kembali taksu budaya Bali melalui penyucian buana, kemudian mengingatkan kepada masyarakat Bali agar tetap berintrospeksi, mengharus utamakan budaya Bali sebagai hulu pembangunan dan juga membangun kesadaran agar masyarakat Bali selalu sutindih, wirang dan juga membentengi budaya Bali dari pengaruh negatif budaya luar, dan terakhir bagaimana memanfaatkan seni dan budaya secara ekonomi kreatif yang dapat memberikan kesejahteraan, kesempurnaan hidup bagi masyarakat Bali secara luas. Hadirin yang kami hormati, seni adalah ekspresi jiwa dan budaya yang diwariskan lintas generasi. Kita tahu dalam perjalanannya seni tidak pernah berhenti bertransformasi. Yayasan Puri Kauhan Ubud pada hari ini telah mengambil langkah strategis dengan menyertakan teknologi dalam penciptaan seni, terutama seni tari, tentu bukan untuk dimaksudkan menggantikan nilai tradisi, melainkan untuk memperkaya, memperluas, dan bahkan memperkuat budaya ungkap seni itu sendiri. Malam ini kita diajak untuk menyaksikan karya tari berbasis teknologi, baik pencahayaan, proyeksi, maupun mungkin video mapping yang tentu dapat menghadirkan suasana, ruang, dan narasi baru yang sebelumnya tentu sulit untuk diwujudkan. Teknologi sangat memungkinkan tubuh penari berdialog dengan visual, dengan bunyi, dengan sensorik, serta ruang digital untuk menghasilkan pengalaman estetik yang telah menggugah secara imersif dan juga sensasional. Dengan demikian, inovasi bukan hanya mendorong kreativitas, tetapi juga menjaga kontinuitas warisan budaya kita agar tetap relevan dengan generasi muda. Dan namun kita harus ingat bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Jantung dari seni tetap pada tubuh manusia, terutama pada kepekaan, disiplin, dan juga energi emosional
yang dihadirkan oleh pelaku seninya sendiri. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana memadukan teknologi dengan nilai estetika sehingga menghasilkan karya seni yang mengandung artistika idiosinkratik atau stilistika yang membumi bagi pengkaryanya. Ratu Peranda, hadirin yang kami muliakan, tantangan kreativitas seni ke depan tidak cukup mengandalkan monodisiplin. Oleh karena itu, mari kita memperluas ruang-ruang kolaborasi antara seniman, teknologi, akademisi, profesional, dan juga budayawan secara lintas disiplin, bahkan transdisiplin. Dari sini marilah kita ciptakan dan bangun ekosistem kreatif yang mendorong jelajah kreatif namun tetap berakar pada identitas nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sebagaimana Bung Karno katakan bahwa identitas kita harus melalui kebudayaan yang berkepribadian. Nah, sebagai akhir kata, semoga kegiatan ini dapat berkesinambungan sehingga menginspirasi dan membuka peluang baru bagi pemajuan seni dan budaya kita. Dapat kami sampaikan, Ratu, bahwa terkait dengan upaya untuk membangun server dokumentasi data yang lebih luas, kami bersama Pak Kadis setelah menindaklanjuti arahan dari Pak Gubernur tentang pembangunan Ceraket Kebudayaan Bali, dan ini sudah sedang berlangsung dan kami sudah bersosialisasi ke seluruh Bali, kepada seluruh pemangku kepentingan terutama bendesa, dan untuk beberapa hari lagi juga akan dilakukan sosialisasi kepada para bendesa dengan melakukan mengambil 2 hari untuk mensosialisasikan agenda tentang bagaimana penginputan data melalui Ceraket Kebudayaan Bali. Jadi ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan upaya repatriasi juga, tampaknya ini akan seiring akan berjalan secara bertahap. Inggih, Ratu Peranda, undangan yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Matur semua. Hadirin undangan yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambrama wacana dan apresiasi dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Untuk itu dengan hormat kepada Bapak Profesor Igede Arya Sugiarta, disilahkan. Pamitang lugra titiang Ratu Singgih Peranda lanang istri sarang sami sapun naik ketaler didane para atiti sarang sami sedereng titiang matur ngering netan surut-surut ngeras titi bakti ring desang yang prami wisesa utaminipun ide betari-betari sane parahyangan dari kiring Taman Budaya Provinsi Bali melarapan untuk mencarang puja pangancali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo budaya, rahayu untuk kita semua. Salam kebajikan. Ratu Sulinggih, Ratu Peranda, lanang istri, sani dahat singgih yang titiang. Sapuni ketaler, Ratu Penglingsir Puri, sejebak Bali, sani dahat singgih yang titiang taler. Bapak Anak Agung Ngurah Ari Dwi Payana, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Dirjen Kementerian Agama, Dirjen Bima Sindu, Kementerian Agama Republik Indonesia, utawi sane ngangkanin dane, Bapak Ketua PHDI, Bapak Ketua Majelis Kebudayaan Bali, pengurus harian, para budayawan, para rektor, para atiti sarang sami, sane dahat, terus nasihin titiang, puji syukur, angayu bahagia, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, melaksanakan kegiatan Festival Sastra Saraswati Sewana yang kelima dengan tema besar Brahma Sara Bawana Mukti, teknologi untuk kemajuan peradaban.
Atas nama pemerintah Provinsi Bali, Titiang menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Puri Kauhan Ubud yang untuk kelima kalinya, sukses banget nih Ratu, untuk yang kelima kalinya secara konsisten menghadirkan ruang dialog, ruang kreasi dan ruang kolaborasi antara tradisi, sastra, seni dan teknologi. Ini bukan sekedar festival tetapi sebuah gerakan kebudayaan yang mempertemukan romantika warisan leluhur, dinamika zaman masa kini, dan dialektika peradaban. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sepanjang tahun 2025 mulai dari Dharma Panuntun pada tanggal 27 Juni, festival dan pameran Brahma Sara Bawana Mukti pada tanggal 10 sampai 14 Juli di Ubud, hingga workshop dan kompetisi karya seni pertunjukan inovatif pada tanggal 30 sampai 31 Agustus, semuanya menunjukkan keseriusan kita dalam membuka cakrawala baru bagi seni dan kebudayaan Bali agar tetap relevan, adaptif, dan berdaya saing di era teknologi. Hadirnya acara launching buku dan pentas karya seni pertunjukan dengan inovasi teknologi malam ini memberikan pesan bahwa literasi, kreativitas, dan inovasi adalah 3 pilar utama dalam membangun peradaban Bali masa depan. Teknologi tidak kita lihat sebagai ancaman, tetapi sebagai sarana untuk memperluas ruang tafsir, memperkaya ekspresi, serta menjembatani nilai-nilai lokal ke panggung global. Sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Titiang menyampaikan komitmen bahwa pemerintah akan terus mendukung program-program sejenis yang tidak hanya merawat kearifan lokal, tetapi juga mendorong generasi muda Bali untuk berani berekspresi, berkolaborasi, melahirkan karya-karya yang memuliakan kebudayaan. Kepada para seniman, para penulis, para inovator, khususnya 16 kelompok dan sanggar seni yang terlibat, Titiang menyampaikan rasa bangga atas kreativitas dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Semoga karya-karya yang disajikan malam ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, sekaligus menjadi bukti bahwa seni tradisi Bali selalu mampu bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya. Sebagai akhir kata, Titiang mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini dan semoga Brahma Sara Bawana Mukti benar-benar menjadi semangat yang menuntun kita menuju peradaban yang lebih maju, lebih bijaksana, dan lebih seimbang antara pikiran, teknologi, dan spiritualitas. Lalu dari sarang sami, Pak Agung, Titiang menyambung balik gede, niki mumpung topiknya luar biasa, tentang carakan kebudayaan Bali. Titiang jelaskan gede, bahwa Pak Ketua MKB sampun menjelaskan bahwa kita sekarang sedang merancang niki Ratu. 2025 sudah kita selesaikan aplikasinya, servernya sampun wenten, dikerjakan oleh Kominfo. Nah, nanti di tahun 2026 kami baru akan turun ke 1.500 desa adat. Jadi ada 1.500 desa adat yang akan kita datangi Ratu. Jadi Titiang punya tenaga, namanya sekarang dulu namanya penyuluh bahasa Bali, sekarang Titiang rubah namanya penyuluh kebudayaan. Jadi mereka akan turun masing-masing satu orang itu mendata seluruh objek kebudayaan, 19 objek dan 1 subak. Itu yang akan kita data di desa adat, apa saja yang ada di situ. Nah untuk tahap pertama niki baru pada tataran kuantitatif. Kita nyari jumlah mantan Ratu. Sebab banyak orang bertanya, katanya Bali kaya budaya, mana buktinya? Tidak pernah bisa kita perlihatkan. Nanti mudah-mudahan di 2026 itu sudah bisa kita jawab tantangan daripada masyarakat. Bahwa kebudayaan Bali itu yang bisa kita rangkum menjadi 19 objek penguatan dan pemajuan ditambah 1 subak. Nanti bagaimana keberadaannya di desa adat. Nah database berbasis digital inilah yang nanti kita gunakan sebagai bahan untuk studi-studi lebih lanjut, mengkaji satu persatu dan lain sebagainya. Demikian juga menarik tentang repatriasi, maka duaning lagi 2 hari itu yang dados narasumber tentang repatriasi. Niki repatriasi budaya, kan pemerintah kita sudah menerima ratusan itu karya-karya budaya, termasuk kemarin ada 132 lukisan Gaya Pitamaha yang sudah kita usulkan ke kementerian untuk biar bisa dirawat di Museum Perilukisan Ubud. Saya tidak tahu apakah sampun diserahkan atau enggak? Sampun enggak?
Iya, masih berproses. Jadi nanti kita juga akan memberikan masukan pemerintah pusat karena selama niki repatriasi itu kan baru melibatkan pemerintah pusat mantan, tidak melibatkan pemerintah daerah apalagi pemilik seni itu gitu. Hanya mereka saja yang berkoordinasi dengan pemerintah Belanda, apa-apa yang dikembalikan belum pernah ada koordinasi yang detail tentang daerah-daerah yang memiliki ataupun juga puri-puri sebagai pemilik. Di Bali setelah Tiangsek yang paling banyak ini ke hasil rampasan perang puputan. Paling puputan Badung, puputan Kelungkung, Nika yang banyak kemarin diperlihatkan oleh teman-teman di Kemendikbud. Syukur nanti mudah-mudahan ke depan kita akan usulkan di dalam koordinasi barang-barang yang direpatriasi itu agar juga melibatkan pemilik ataupun pewaris daripada benda-benda artefak budaya tersebut. Nah di satu pihak Pemprov Bali juga sampun mempersiapkan Ratu, ya Titiang disebut sampun merencanakan Museum Bali itu akan di sebelah selatannya akan kita bangun gedung baru sebagai storage dan juga ruang pamer yang lebih detail. Ada juga wacana niki Pak Gubernur luar biasa, bahkan beliau merelakan rumah jabatan gubernur akan dijadikan museum puputan Badung kalau nggak salah. Itu sudah ada wacana begitu juga dari beliau. Jadi dengan demikian di Pusat Kebudayaan Bali juga kita akan membangun beberapa museum. Salah satunya nanti akan ada Museum Raja-Raja Bali. Itu sudah pasti, nanti semua kemegahan dan kehebatan Raja-Raja Bali masa lampau itu akan kita simpan di museum yang ada di Pusat Kebudayaan Bali. Titiang kira Nike yang bisa Titiang sampaikan, Nuna Sampurian Bintan Nesane Iwang, ngiring tutup pesan yang atur Titiang aturang atuk Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan yang berbahagia, tibalah kita pada puncak acara pementasan Ma Samua, karya seni pertunjukan dengan inovasi teknologi. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan bersama pengantar dari Profesor Iwayan Dibya yang merupakan juri dan mentor dari pementasan ini. Untuk itu kepada Prof. Dibya disilakan. Yang Titiang hormati Bapak Direktur Jenderal Bimas Hindu, utawi sane nganganin dane, Ratu Pranda sareng sami sane sampun ledang rauhin ungine mangkin, para penglingsir puri sareng sami sane wonten ring ajeng, Ratu Anak Agung Hari Dwi Payana selaku Ketua Yayasan, Pak Kadis Kebudayaan, Taylor Bapak Ketua MKB, Majelis Kebudayaan Provinsi Bali, lugrayang Titiang ada girike jebos, jagi ngantar pertunjukan sane jaga katur mali jebos. Titiang silih senungil juri sane menilai napi wastane sayembara naskah seni pertunjukan sane sampun memargi, nyuk semayang pisan wenten akeh sane milet ring acara puniki, jantos Titiang para juri kemewahan ngereh sane pini becik duaneng sami becik kemauan dalam kaitan dengan teknologi. Kita menimbang-nimbang mana kira-kira yang hanya menggunakan teknologi tapi tidak mengintegrasikan sebagai elemen pertunjukan. Nika akhirnya kita memutuskan sane jaga tampil ungine puniki sane molihang nomor asa punika. Ratu Widadane sareng sami iwau sampun kawedar sejak berdirinya Yayasan Puri Kawan Ubud
berkali-kali telah menampilkan karya seni inovatif dengan berbagai tema, dan malam ini kita sangat berbahagia bisa menyaksikan sebuah karya seni oleh seniman muda yang menampilkan karya seni berinovasi menggunakan teknologi. Niki merupakan satu terobosan dari Yayasan Puri Kawan Ubud dalam rangka ikut menggalakkan, ikut membangkitkan kondisi kehidupan seni kontemporer Bali yang sepertinya lesu darah. Titiang selaku orang yang bergerak di seni kontemporer sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ratu. Duanen titiang sumekan puniki. Ini pemargin lomba dari naskah seni pertunjukan berinovasi teknologi puniki pasti akan menjadi suntikan darah baru untuk perkembangan dan semangat dari kehidupan seni kontemporer khususnya di Pulau Dewata puniki. Ini sangat penting dan masamu sane benten jagi kepentasan malejebos puniki nyinayang sapunapi integrasi antara teknologi dengan seni. Dadosnya malam puniki kita semuanya sangat berbahagia akan bisa menampilkan satu hasil eksperimen dari anak muda di mana teknologi betul-betul menjadi satu elemen penting secara artistik maupun estetik dari garapan seni yang akan ditampilkan. Tidang nenten mau panjang atur puniki duaning tidang uning sami sampun nenten sabar jaga nyaksinin pementasan puniki ini sapunika titiang nunas mangde iratu sareng sami ratu pranda ledang nyaksinin menawi wusang pementasan wenten panganika sane maguna untuk para penggarap puniki jagi ningkatang balik kualitas dari pertunjukan punika. Aingih asa punika atur titiang pinaka pengantar pertunjukan puniki titiang nunas galah keledangan duwe mangde mengapresiasi pertunjukan puniki sani jaga katur malejebos. Amonika atur titiang ngaturang suksemaning manah menawi wenten kirang langkung antuk titiang matur unsur pangempura banget pisan. Puputan titiang antuk para masanti. Om, santi, santi, santi om. Ma Samua. Ma Samua berasal dari kata samuha, berarti berkumpul, titik temu, penyatuan. Ma menunjukkan tindakan, aksi penyebab terjadinya segala kehendak. Adalah karas. Gedung kecil berisi sepasang arca menjadi awal kisah titik temu Samuha antara Samuan III Sidakarya dengan Samuan III Bedulu dan pewarisan ritual ngelambuk bal di pura Pararepan Samuan III Desa Sidakarya. Ida Betara Muterin Jagat kemudian menganugerahkan Gagar Petak sebagai pengakuan atas kelayakan yatnya yang digelar. Napak Siti Kudarata menggenapi ritual sebagaimana disebutkan dalam lontar Kusuma Dewa, menjadi penanda pertemuan api suci menuju Siwa Sampurna
di mana kaki pemundut menjejak pertiwi menggemburkan bara api dalam putaran ke kiri, maka harmonilah semesta. Siwa Sampurna Ye Namah. Merespon tema Brahmasara Bawana Mukti, teknologi untuk kemajuan peradaban. Karya ini mempertemukan daya magis ritual ngelambuk ba dengan daya pengetahuan teknologi, menciptakan sebuah karya magis teknologis. Hadirin yang berbahagia, inilah dia Me Samua. Selamat menyaksikan.
Yang
Demikianlah pementasan Mesamua. Mari kita apresiasi dan kita sambut para penampil dengan tepuk tangan terbaik. Inilah dia, para penari, performed by Tanzer Dance Company. Koreografer, Dira Aditya. Asisten koreografer, Degong. Komposer, Janu Rangga. Asisten komposer, Rama. Painter dan gitaris, Made Baya. Kru Tanzer dan Sunar Studio. Artistik Designer, Pagah dan Eka. Sound Engineer, Jojo. Lighting Operator, Gus Sena dan Jojo. Talent Koordinator, Sita dan Ica. Stage Manager, Kevin Mulyarta dan Alit Satria Wibawa. Production Unit, Angga Bima. Production Manager, Suci Pramesti dan Hardiana Putu. Director, Parama Kesawa. Produser, Gus Pangsua. Eksekutif Produser, Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Kami juga turut mengundang yang terhormat Direktur Pendidikan Hindu, Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dapat naik ke atas panggung. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ketua Sabah Prajuru Majelis Kebudayaan Bali, dan Profesor Iwayan Dibya, Pembina Yayasan dan Pengawas Yayasan Puri Kauhan Ubud untuk naik ke atas panggung. Dan juga kami turut mengundang Ketua PHDI Provinsi Bali untuk naik ke atas panggung.